bersyukur kepadamu. Ya Tuhan sendiri yang melawat setiap orang yang datang, tidak ada satupun yang luput dari pandangan mata-Mu Tuhan. Berkatilah persekutuan kami saat ini. Ucapan syukur yang kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampailah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, sia-sia aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Dia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Sebab seperti namanya dan doa, tetapi aku hambamu tidak Oleh sebab itu, Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan dari Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Dalam pikirku, dalam pikiran, hanya ingin menjadi sama-sama sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ku mau menyenangkanmu, Tuhan. Ku mau menyenangkanmu, menyenangkanmu, Tuhan. Ku mau menyenangkanmu dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku. Balak ya, yang biasa mengangon kambing untuk dia. Pada waktu itu mereka makan, mereka minum, mereka senang-senang. Nah, di dalam keadaan yang demikianlah Daud ya
dia mengutus orang datang minta ya bantuan, sokongan ya kepada si orang kaya ini ya, kepada si orang kaya ini yang namanya Nabal. Mintanya sedikit lah gitu ya, bantu. Sebetulnya saudara, Daud nggak minta secara cuma-cuma ya, dia tidak minta secara cuma-cuma karena waktu Daud mangkal di Maon, tadi dikatakan Daud dan tentara-tentaranya melindungi kambing, domba-domba dari si Nabal ini, sehingga tidak ada orang jahat ya yang berani menjahati si Nabal ini. Jadi saudara, boleh dikatakan Daud ini punya jasa ya, walaupun dia nggak dimintain untuk jadi keamanan ya, untuk jadi hansip begitu, tapi Daud dengan sukarela menjaga keamanan lingkungan di situ. Sudah wajar-wajar saja saudara kalau dia minta sokongan, minta bantuan buat orang-orangnya itu loh, begitu kan? Tetapi apa mau, orang yang diutus oleh Daud itu saudara, bukan saja tidak dikasih apa yang diminta, malah orang utusan Daud itu dipermalukan. Nah saudara, hal ini membuat Daud sakit hati. Percuma si Nabal ini masih ada orang laki-laki yang hidup, jangan panggil saya Daud. Artinya apa? Artinya saya sudah ambil keputusan mau babat semua laki-laki yang ada di keluarga Nabal, karena dia melakukan kita ini begitu jahat. Nah saudara, kabar ini kedengaran oleh yang namanya orang-orang si Nabal ini. Jadi mereka cepat-cepat kasih tahu siapa? Bukan kasih tahu Nabal, tapi kasih tahu istri Nabal. Saudara, lalu dikatakan ini bahaya sekali ya. Istri Nabal namanya Abigail. Kita katakan ya kepada nyonya bosnya, nyonya cepetan ini ya, kamu mesti pikir satu cara bagaimana, karena bencana besar akan datang menimpa keluarga tuan ya, keluarga nyonya. Nah saudara, kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahukan. Oh saudara, ada ini ya, bukan ya? Jadi yang pertama yang dia lakukan apa? Dikatakan, lalu dia segera menangani akan hal ini. Kenapa saudara? Karena Abigail adalah seorang yang bisa membaca situasi, ya. Dia tahu bahaya. Ayat 18. Ya. Begitu ada masalah dikatakan lalu segera. Dia nggak tunggu. Karena apa? Nggak bisa tunggu dan nggak boleh tunggu. Itu terlalu bahaya. Kalau tunggu sebentar lagi nanti semua orang laki-laki saudara. Hitung aja ya. Kalau usulan itu ya. Lalu dia punya kambing. Kambing ada berapa? Kambing ada 1000. Ya. Jadi semuanya ada 4000. Kalau satunya 4 sen. 4000 berapa? 4000 itu saya udah hitung-hitung 2M. Kaya nggak dia? Bukan main kayaknya. Punya 2M. Dia kasih 5 buat Daud. Ya, kasih roti-roti gitu. Saudara, apa susahnya sih buat dia? Tidak susah. Jadi saudara, kita melihat Abigail. Dia tahu kenapa Daud marah. Daud marah itu karena minta sedikit sokongan, sumbangan, gak dikasih, bahkan dipermalukan. Sekarang kalau dia mau memberesin urusan saudara, dia harus beresin bagaimana saudara? Beresin menurut masalah itu. Apa masalahnya? Di situ dia harus membereskan masalah itu, ya. Daud minta. Nah sekarang kalau mau memberesin masalah, ikuti apa
permintaannya si Daud kan. Percuma saudara, kalau Abigail datang cuma bilang, sorry ya, maafin suami saya ya. Ada gunanya nggak begitu? Nggak ada guna. Yang Daud mau apa? Yang Daud mau minta sokongan, karena ada 600 mulut yang mau makan. Ya. Jadi kita harus tahu kenapa orang itu marah. Kadang-kadang kita bikin ulah, bikin orang marah. Saudara, kalau orang bermarah, kita udah tahu kita salah. Mesti gimana saudara? Beresin. Karena apa dia marah? Kalau karena kita sumber hikmah bagi setiap kami yang datang kepada Engkau. Engkau akan curahkan hikmat surgawi kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak melihat latar belakang kami, namun Engkau melihat asal kami dengan kesungguhan hati dan tentang hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan akan melengkapi bagi kami kemampuan, hikmat yang kami perlukan dan menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini, firman yang hidup, yang sekali lagi menuntun kami kepada jalan yang benar. Biarlah kami sungguh mendapat kasih karunia daripada Tuhan, menjadi wanita yang hidup, menjadi wanita yang hidup senantiasa mendatangkan kesenangan bagi orang seperti kami. Bagaimana wanita bisa? Berkati hamba-Mu pendeta Neti yang sudah pakai menjadi penyambung lidah Tuhan bagi kami malam hari ini. Serahkan masa depan dan hamba-Mu yang setia di dalam tangan Tuhan. Urapan Roh Kudus senantiasa atas diri hamba-Mu. Pakai hamba-Mu ini di mana berada, tetap menjadi berkat bagi banyak orang yang dia layani. Terutama sebagai gembala daripada gereja Santapan Rohani Kartini, kami bersyukur berserah kepada Tuhan kami hidup Yesus Kristus. Amin. Amin. Maju ke depannya. Satu hal yang tiada akan berubah, Yesus mengasihimu. Kalau nanti kita ada nyanyiin, nanti saudara dapat ikut ya, sama-sama ya. Satu hal yang tiada akan berubah, Yesus mengasihimu. Tiada aniaya dan penderitaan dapat pisahkan kita dengannya. Maukah menjadi
akan merenungkan firman dahulu. Saya ingin minta Roh Kudus membantu membahas firman Tuhan. Tuhan, terima kasih pada hari ini saya ada kesempatan membahas firman-Mu. Mohon Roh Kudus membantu saya agar saya mengerti firman-Mu, sebab firman-Mu hidup dan ajaib. Amin. Saya akan baca 1 Korintus 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong kami agar menjadi istri yang tunduk kepada suami, dan jadikan kami istri yang saleh dan hidup takut akan Tuhan. Berkatilah anak perempuan kami, yaitu Lili dan mantu kami Aca, biarlah mereka menjadi wanita yang bijaksana dan penuh hikmat. Dan kepada anak laki-laki, yaitu Aha dan Asur, Tuhan berkatilah usahanya dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka mentaati firman-Mu, ya Bapak. Bapak tuntun juga pada cucu-cucu saya, yaitu Pangpang dan Cincin. Biarlah mereka menjadi anak yang pintar, hormat kepada orang tua, dan selalu melakukan kehendak Tuhan dan menunjuk Acil udah siap belum ya? Saya mau ngajak Acil ke gereja. Acil. Acil, Udah siap belum? siap kemana Cil? Ya ampun, ini kan hari Minggu, kita mau ke gereja. Oh iya, Cil, sorry Cil, hari ini gue lagi bete Cil. Iya, habisnya pusing Cil, tiap hari kerja mulu, gak ada habis-habisnya. Cil, nah gimana mendingan hari ini kita gak usah ke gereja Cil. Terus? Kita jalan-jalan aja Cil. Mau jalan-jalan pulang gereja, mau jalan-jalan. Udah, gereja kan bisa sekali-kali kan gak apa-apa dong, gak usah datang. Kalau dengar-dengar kan Selasa ini kan HUT PWC kan? Minggu ini kita nggak usah ke gereja, Selasanya aja kita kan HUT PWC. Jadi nggak usah ke gereja terus. Cil, saya dengar-dengar tadi baca koran nih Cil ya. Ada ini nih si Delon bagi Si Delon. Iya, itu saya suka tuh, idola saya. Ini kan kita ke Delon aja daripada ke gereja. Jam berapa? Jam 10 sampai jam 12 show-nya.
bilang Mbak Sumu nggak tahu. Kita cuma berdua ketingnya. Jadi kan Iya sih, asal hari Selasa kita ke PWC ya. itu dong. Terus kita mau ajak Siana ya? Ya, kita ngajak Hana aja, saya telepon ya. Kita ajak Siana. Nah, itu Bertiga. dong. Oke, saya telepon ya. Cium, seru loh Cium. Kita sekalian Iya, saya juga udah masuk. Halo? Halo? Ya, Hana ya? Agil, kamu di mana? Ada di rumah nggak? Sudah di gereja, ini kan hari Minggu. Nah, sorry nah, hari ini gue lagi bete nah, mau ke gereja. Susunya hari ini saya mau ngajak kamu jalan-jalan sama Acil ke TA nah. Aduh, ini kan hari Tuhan, kita ke gereja dulu. Setelah selesai kebaktian, baru kita ke TA. Nah, kalau ke gereja nggak keburu nah. Soalnya ini ada hari ini ada siapa tuh si Delon lagi show nah. Kan itu kan pergaulan kamu loh nah. Kalau nggak datang nih, nyesal nih kamu nah nggak ketemu si Delon. Bisa ya. Ini hari Minggu kita kan ada, kita kan harus datang hikmat Tuhan. Saya juga ada tugas pelayanan. Udah, pelayanan kan bisa diganti sama si Wiha aja. Tawarin si Wiha suruh gantiin kamu. ya udah nggak usah ngomong, Nah, kita langsung ke rumahnya aja. Pokoknya kita nggak usah banyak ngomong di sini. Daripada saya banyak ngomong, pulsa saya habis. Mendingan saya ke rumah kamu, saya jemput. Kamu siap-siap ya, nggak usah banyak ngomong deh. Saya jemput. Sekarang juga saya jemput deh. Oke ya. Ke TA. Aduh, saya nggak bisa ikut. Ada sih itu dong. Hari ini saya ada pelayanan, saya ada ngaji di sekolah ini. Udah nanti asal teleponnya saya telepon. Saya tahu kalau ada persiapan. Tahu. Kita ke rumah Tuhan dulu, siapa tahu ini kesempatan kita terakhir loh untuk ada ibadah padanya. Nah malam-malam dipanggil Tuhan gimana? Justru kesempatan kamu deh Delon. Kapan lagi ketemu muka si Delon yang ganteng? Kita bisa nonton di TV. Kita dengarkan dulu firman Tuhan, tenangkan hati kita dulu supaya semua pendek, semua unek-unek kita hilang. Oke? Yuk saya kalinya. Udah terlambat nih. Bener nih. Bahkan udah mulai. Kita nggak sore kita nggak bisa ke gereja hari ini. Aduh, ikut apa? Udah kerjaan tumpuk, macam-macam, aduh belum dikerjain pusing. Udah bahas, aduh yang mana yang mau diselesain dulu? Saya bersihin piring dulu dah, bersihin meja. Pusing. Kalau ada pembantu kan enak ya, bisa dibantu, beban kita jadi ringan. Pusing, udah pusing, bolak-balik sekolahan, mikirin anak, mau mikirin makanannya lagi, mau masak apa ya saya hari ini ya? Udah belanja lah, banyak macam-macam, udah beli sayuran, kita beli sayuran, dia nggak mau makan sayuran, katanya pahit, aduh, pusing, aduh. Beli ikan, katanya bau amis. Tiap hari maunya Indomie aja. Bahaya anak-anak sekarang ini. Pusing mikirin makanannya. Saya mau buru-buru masak deh, kalau enggak ntar saya telat lagi ke sekolahan, ntar anak saya marah-marah lagi. Aduh, kayaknya ada telepon lagi. Siapa lagi di telepon? Aduh, orang mau buru-buru ada telepon lagi. Halo? Oh, Pak. Wah, bukan cari kacang ya? Aduh, kacangnya lagi barusan keluar. Aduh, ya begitulah. Ini kembali ke toko nih. Ini ya bisnisnya sepi. Iya. Makanya kalau buat bagi-bagi dong bisnisnya. Ini lagi sepi nih. Ya, mana ada pembantu saya. Ini apa-apa saya kerjain sendiri. Iya nih, ya deh, saya sampaikan ya. Ya deh, ya. Orang udah waktu berjalan dengan cepat ya. Nggak terasa loh, hari demi hari berlalu. Nggak taunya hari ini PWC ulang tahun lagi yang kedua. Saya mesti cepat-cepat nih beresin bajunya. Anterin ke ibu-ibu. Sekalian ingatin, jangan lupa nanti sore ada PWC. Ibu-ibu selalu sibuk, lupa akan hari Tuhan.
terlambat nih, udah sore nih. Mau mampir dulu ke Ibu Acoy, takut nanti dia lupa lagi. Ibu Acoy. Aduh, siapa lagi nih? Aduh. Ibu, ini saya nih. Aduh. Ada apa nih? Lagi ngapain nih? Ini lagi sibuk-sibuk nih, banyak kerjaan. Ingat nggak hari ini loh PWC lagi umurnya 2 tahun loh, lagi ulang tahun iya. lagi sampai jam 6. Iya deh. Bentar lagi. Ya. Kan saya mau sempatin waktu. Ih, saya lagi sibuk. Kamu bisa nggak nih? Masa Ibu Acoy nggak ingat? Iya. Aduh, tahu saya bisa nggak nih buat kerjaannya? Ya, bisanya waktu. Ya, saya mau pergi dulu ya. Ini udah mau telat. Tunggu ya. Ya. Ibu Lili, bisa ngantarin cucian nih, udah selesai, udah saya gosok, udah dirapiin. Mau kemana ya? Aku nggak tahu ya. Hari ini kan PWC ulang tahun. Aduh, ibu sampai masak, udah masak sore belum masak. Masaknya masih jam sebentar lagi udah mau pulang. Jangan lupa ya, saya mau ingatin ibu sebelah. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Saya buru-buru masak dulu deh. Ibu Acoy. Langsung. Saya dapat Hari ini udah selesai. Saya antarin nih, tapi ujiannya udah selesai. Oh iya, saya juga Hari udah ini- siap-siap mau ke PW. Iya, ibu ingat ya? Ibu-ibu yang lain nggak ingat loh. Saya mau berangkat Iya ya, cepat, mau kita ajak teman baru. Banyak mesti teman kita baru sibuk, mau. kita mesti ingat ya hari Tuhan ya. Iya. Saya pulang dulu nanti terlambat ya. Terima kasih ya, Sam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi saya. Karena Tuhan masih memberikan saya hidup. Hari ini saya dapat mengerjakan segala aktivitas saya. Meskipun ibu-ibu begitu sibuk, tiap hari sibuk. Tiap hari begitu sibuk, tapi saya mempunyai Tuhan yang begitu baik, yang selalu menghibur saya, menyertai saya. Dalam sibuk tiap hari ini, saya selalu harus membagikan waktu dengan baik. Dan hari ini juga saya harus mengerjakan dua baju ini. Dalam kesibukan ini, kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengingatkan Tuhan. Oh iya loh, ngomong-ngomong nanti sore, ibu-ibu diadakan kumpul persekutuan di rumah sini. Ini udah jam berapa ya? Udah jam 5 lewat. Anak-anak juga nggak telepon. Aduh, bingung deh, ini nggak usah kerja dulu deh, simpan aja dulu. Saya harus cepat-cepat mau rapiin, ibu-ibu mau datang, mau mengadakan persekutuan. Oh ya, baru saya ngomong, anak-anak belum telepon. Halo, halo, oh Dep ya, lagi ngapain? Oh iya, mami baru mau ngomong, anak-anak nggak ada yang telepon. Iya, ya Cece juga belum pulang sih sama Dede. Ya mungkin macet ya, iya. Ya, nanti sore di rumah kita ada persekutuan ibu-ibu loh, Dep. Jangan lupa ya. Nanti tolong doain. Ada beberapa hal di sini loh. Ini ya mami bilangin, ingatin ya. Iya, pertama doain ibu-ibu ada persekutuan di rumah kita. Dan kedua doain tapi yang ada di luar kota. Dan ketiga doain Cece dan Dede belum sampai.
Iya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Iya. Bye. Oh iya, ini udah jam 6 ya. Oh, ibu-ibu belum datang ya. Apa ibu-ibu lupa? Kemarin. Oh. Siapa? Saya Bu. Halo, baru saya mau dikirain lupa ibu-ibu. Kemarin udah ikut PWC. Aduh, puji Tuhan. Diberkati Tuhan. Ibu-ibu dapat kumpul bersama. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Iya. Iya, sekali lagi. Ayo kita bersyukur. Puji Tuhan, sore hari ini kita dapat berkumpul kembali, ibu-ibu. Tadinya saya kirain ibu-ibu lupa dapat perkumpulan ini, karena kemarin udah ikut PWC. Bagaimana ibu-ibu kemarin telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Pendeta Neti? Iya, bagus. Iya, bagus. Itu ya, saya sudah mendengarkan firman Tuhan tadi malam. Itu menyadarkan saya supaya saya bisa seperti bijak seperti yang apa yang disampaikan. Jadi ya, biarpun saya sibuk, tapi saya bisa menjadi lebih mengasihi Tuhan dan juga bisa menjadi wanita bijak. Saya lebih bersyukur. Biasanya saya gampang tergoda, apalagi ada delon lah, ada apalah. Saya nggak mau ke gereja aja, saya langsung aja ikut nonton apa, kayak konser apa. Tapi puji Tuhan setelah ikut HUT PWC itu, oh jadi wanita harus bijak, harus begini, harus begini. Jadi nggak sembarangan bertindak, puji Tuhan. Sekarang saya bisa ikut kembali bersekutu di sini. Amin. Mari kita semua menaikkan satu puji-pujian ya. Untuk memberi kita hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, karena Tuhan akan datang kedua kali untuk memberi penghakiman bagi orang-orang yang percaya atau yang tidak percaya. Sebab itu, marilah ibu-ibu kita menjadi wanita yang bijak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Enggak ibu-ibu yang ajak ibu-ibu yang lain dia nggak mau datang, ada datang semua ya. Puji Tuhan ya, banyak ibu-ibu yang baru-baru dan saya tidak kenal. Berarti ini banyak yang ngajak gitu cerita ya, banyak yang mengajak datang. Tapi ada yang nama Shalom nggak di sini? Nggak ada ya. Tapi ya ada yang nama bijak nggak di sini? Yang bijak? Ibu Sofia, itu ibu yang bijak kan? Nah cerita ibu yang bijak, nanti saya terakhir baru mengucapkan selamat ya. Cerita ibu yang bijak, ada seorang anak kecil, dia ingin minta nasihat. Dia minta nasihat kepada papanya, Pak, saya ada kesusahan Pak, saya mau minta nasihat. Lalu papanya bilang, kalau kamu mau minta nasihat, jangan kepada papa. Kepada siapa? Kepada siapa kalau minta nasihat? Dia bilang, cari kumpul. Cari kumpul kan? Nah, kalau kamu mau minta nasihat, tanya kepada kumpul. Ya, memangnya kenapa?
Karena kungkung rambutnya sudah putih. Jadi ceritanya kitab Amsal mengatakan pasal 16. Wanita bijak. Wanita bijak saya harapkan bisa ibu-ibu bisa terapkan dalam kehidupan ibu-ibu sekalian, khususnya di dalam lingkungan keluarga. Bukan hanya ibu-ibu, coba ada satu kerinduan mengajak suami, ya, suami ibu-ibu sekalian untuk ikut ibadah juga. Dan rencana gereja kita pun akan ada satu persekutuan keluarga, ya. Kita akan adakan pada akhir Mei nanti, tanggal 27 Mei. Saya mengharapkan ibu-ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan itu wanita bijak, dalam artian bisa membawa sisi keluarga untuk mulai percaya kepada Tuhan. Saya harapkan ibu-ibu boleh menghadiri persekutuan keluarga bahagia, ya, kesempatan yang indah. Saya mengharapkan ibu-ibu boleh mengajak suaminya untuk boleh mengikuti persekutuan keluarga bahagia. Dan saya mewakili majelis dan jemaat umum mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk PWC. Kiranya Tuhan memberkati. Persekutuan wanita ceria yang pertama kali itu diadakan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2003. Idenya pertama kali itu dicetuskan oleh Lause Eli. Selanjutnya diteruskan oleh Guru Injil Chong Jun Lee beserta para pengurus. Kini setelah 2 tahun telah berjalan, Persekutuan Wanita Ceria kita memiliki jumlah anggota yang secara rutin datang sebanyak 40 orang. Yang mana persekutuan ini tetap diadakan pada hari Selasa 2 minggu sekali. Mohon dukungan doa dari saudara-saudari semua agar Persekutuan Wanita Ceria kita ini boleh semakin dewasa seiring dengan bertambah usianya dan semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan dan perkembangan gereja di GSLI Jembatan 5. Bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Kami orang yang berpengharapan. Selagi kami masih hidup di muka bumi ini, Tuhan tetap setia mendampingi kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami yang mengharap kepada Engkau. Sekalipun memang banyak kesulitan tantangan dalam hidup kami, terlebih sebagai anak Tuhan, kami tetap harus setia kepada Tuhan. Kami tetap harus berdiri tegak di atas kebenaran Tuhan. Itu ajar kepada kami sebagai wanita-wanita Kristen khususnya. Setiap kami sebagai anak-anak Tuhan
Kami senantiasa meraih kekuatan daripada Tuhan, sumber atas segala sumber itu. Terlebih malam ini kami sudah diajarkan sekali lagi agar setiap kami tahu menjadi anak Tuhan yang bijak. Tidak hanya wanita bijak, setiap anak Tuhan yang sumber hikmat memberikan kepada kami hikmat sebagai orang beriman. Kami saling sehati mau berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, khususnya para wanita, para istri. Mampukan kami menjadi seorang wanita yang bijak dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, agar kami dimampukan oleh Tuhan menjadi seorang istri yang saleh, menjadi penolong yang sejati bagi suami kami, menjadi seorang ibu yang bijaksana, mengasuh, membesarkan, mendidik putra-putri yang sudah Tuhan wariskan bagi kami, sehingga seisi keluarga kami menjadi keluarga yang bijak pula di hadapan Tuhan. Kami saat itu tetap berdoa untuk suami-suami kami yang belum mengikut Tuhan Yesus, di mana gereja Tuhan tempat ini pada akhir Mei nanti diadakan persekutuan keluarga bahagia. Pakai kami Tuhan, diberikan hikmat, keberanian membawa suami kami Mejanya mana? Mejanya mana? Makan dulu Ci ini. juta kali 25 juta 25 juta dikurangi dengan koin untuk ya uang sekitar
Tiawan. Kita itunya buat Tiawan. Ya, karena Aku jadi mau mulai Pak. kalau ada sisa kan tinggal yang cukup punya juga tambah ya kan, ganti yang musibah gitu apa-apa gitu. Jadi udah. Oke.